Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuris Channel hadir dengan kisah inspiratif. Kali ini saya mau bercerita tentang penulisan buku Jusuf Manggabarani Cahaya Bayangkara yang saya tulis di tahun 2011 dengan masa penulisan 34 hari. Tebalnya 444 halaman ketika diluncurkan atau launching di Grand Sahid Jaya, Jakarta, kawasan Jalan Sudirman. Sosok yang ditulis dalam biografi yakni Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Bapak Komjen Jusuf Manggabarani pidato menyampaikan bahwa hebat juga anak-anak Nusantara ini. Kerja 34 hari jadi buku. Bukunya ini tebalnya kata beliau 444 halaman, sehingga wajar kalau dicatatkan di Museum Rekor Indonesia. Pada saat itu pemberitaan luar biasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dari Grand Sahid Jaya. Banyak sekali wartawan yang meliput di ibu kota, lantas sampai ke Museum Rekor Indonesia di Semarang. Pak Jaya Suprana kemudian memberikan sertifikasi atau penghargaan Muri dengan tagline penulisan buku biografi tercepat dengan tebal 444 halaman. Penganugerahannya di Kota Pontianak di Hotel Orchard lantai 9. Nah, saya kembali ke penulisan buku ini, buku Jusuf Manggabarani Cahaya Bayangkara. Ini buku masterpiece saya sepanjang karir sebagai jurnalis. Kisah penulisan buku ini dimulai dengan pelaksanaan Borneo Tribune Award di tahun 2010. Kami baru saja menyelesaikan sebuah kegiatan besar untuk media di Kalimantan Barat berupa penganugerahan malam akhir tahun. Pada waktu itu 2010 gubernurnya Bapak Cornelis. Kami baru saja menyelesaikan acara bersama beliau di Hotel Mercure. Kemudian saya mendapat informasi untuk segera terbang ke Jakarta dalam rangka presentasi penulisan buku biografi seorang sosok yang mumpuni dalam karir Bayangkara, yakni Komjen Jusuf Manggabarani. Inisiatif untuk menulis buku ini bukan datang dari Pak Jusuf yang oleh koleganya akrab disapa dengan Puang Ocha. Bukan datangnya dari beliau karena beliau orangnya tawadu, orangnya tidak mau riak, tidak mau sombong, tidak mau takabur. Beliau sesungguh-sungguhnya secara pribadi tidak mau dituliskan kisah perjalanan hidupnya. Inisiatif justru datang dari staf-stafnya yang respect, yang hormat, yang merasa bahwa kisah menarik perjalanan hidup beliau kalau tidak dituliskan maka akan menguap begitu saja. Sementara banyak sekali butir-butir kearifan yang telah beliau lakukan di lapangan bagus sekali untuk menginspirasi insan Bayangkara di seluruh Indonesia, di seluruh jajaran Kepulauan Nusantara. Saya diundang hadir di awal tahun 2011. Buku ini diorientasikan dalam rangka menyongsong masa pensiun beliau yang jatuh pada tanggal kelahiran beliau 11 Februari. Nah, saya diundang datang awal Januari 2011. Nah, ketika datang ke Jakarta, saya diminta untuk mempresentasikan bagaimana menulis biografi. Meeting dilaksanakan,
Kemudian saya presentasikan, presentasi itu disetujui, namun panitia masih tidak ada order apa-apa kepada saya untuk melakukan pekerjaan ini karena belum dapat restu dari sosok yang akan ditulis. Nah, seminggu saya berada di Jakarta setelah ada gentleman agreement bersama para staf beliau di Mabes Polri, belum ada order. Saya merasa bingung juga. Ini bagaimana ini? Mau menulis tidak jelas apa yang harus ditulis. Saya kenal pun tidak dengan Komjen Yusuf Manggabarani. Saya adalah wartawan di Kalimantan Barat yang lebih banyak pengetahuannya tentang Kalimantan Barat. Kalau tentang Polri, tentu pengetahuan saya sangat minim. Nah, tapi disinilah tantangannya, tantangan yang besar. Bagaimana caranya untuk bisa menghadapi masalah besar itu dengan solusi yang cerdas. Nah, saya sebagai jurnalis punya bekal pengetahuan bahwa pejabat publik itu tidak bisa menolak untuk diberitakan karena hak masyarakat untuk tahu. Selama kita proporsional dan profesional menempatkan pemberitaan tentang subjek yang kita tulis. Public figure itu adalah salah satu nilai berita yang penting. Selain kebaruan, selain kehangatan, selain keunikan, selain berdampak besar, magnitudenya besar bagi publik, dia juga adalah public figure atau figur publik. Kalau figur publik seperti anggota dewan, pejabat kepala daerah, kemudian mega bintang, selebritis, karena dia public figure, memang tidak bisa menolak untuk diberitakan karena dia adalah figur publik dan hak publik untuk tahu terhadap figur itu. Kalau tidak mau diberitakan, ya tidak usah jadi pejabat publik atau menjadi figur publik. Nah, ini konsekuensi logis kita di dalam kehidupan bahwa public figure itu memang menjadi sorotan, hak publik untuk tahu. Nah, saya berada di wilayah itu. Kalau lebih dari seminggu, saya pikir kalau lebih dari seminggu bertele-tele waktu seperti ini, tidak ada order pekerjaan, maka saya akan ambil tindakan sendiri sebagai jurnalis. Saya berpikir kalaupun tidak diselesaikan menurut Mabes Polri, saya akan kerja secara pribadi. Ini prinsip hidup saya. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Ternyata prinsip ini juga ada di TNI, di mana Polri juga anak kandung dari TNI. Pada masa itu, pada masa-masa sebelum reformasi, Polri berada di bawah TNI atau di bawah ABRI. Makanya ada AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Akpol itu dulu berada di AKABRI juga. Pak Yusuf Manggabarani itu alumni dari AKABRI. Nah, prinsip ini sama. Lantas saya ingat di Kalimantan Barat ada sosok yang bernama Manggabarani. Namanya Ahmad Manggabarani. Saya coba kontak orang yang bersahabat dekat bersama Ahmad Manggabarani. Saya mau tanya apa kaitan Ahmad Manggabarani bersama Yusuf Manggabarani. Saya kontak sahabat dekat Ahmad Manggabarani yang pernah menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat ke teman dekatnya, namanya Pak Ilham Sanusi. Warga Kalbar pasti ingat ketokohan Ilham Sanusi ini, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, aktif di PDI sebelum menjadi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia. Beliau adalah pengusaha, kemudian cucu cicit dari pejuang di Kalimantan Barat. Saya telepon Pak Ilham Sanusi. Pada waktu itu alat teleponnya komunikator Nokia yang banyak nomor, yang terbaik lah pada waktu itu. Saya kontak Pak Ilham Sanusi, beliau respon, kata beliau, memang Ahmad Manggabarani dengan Yusuf Manggabarani itu adik-beradik. Wah, ini saya bilang pucuk dicinta ulam pun tiba. Saya akan dapat banyak informasi dari Pak Ilham Sanusi.
Nah, Pak Ilham Sanusi menceritakan hubungan bersaudara itu orang-orang hebat di Indonesia, karena Pak Ahmad Manggabarani kemudian menjadi salah satu dirjen ya di Kementerian Pertanian, karir yang moncer, sementara adiknya jenderal juga, Komjen, Komisaris Jenderal, bintang 3, pangkat tertinggi di karir kepolisian, karena jenderal penuh bintang 4 hanya Kapolri. Nah, beliau juga Wakapolri, jadi orang kedua dengan pangkat tinggi 3 bintang di pundak. Nah, berdasarkan kisah dari Pak Ilham Sanusi, saya diberi nomor kontak Pak Ahmad Manggabarani. Kemudian Pak Ahmad Manggabarani saya kontak, beliau juga merespon untuk janji ketemu di kantor beliau. Dan keesokan harinya pada pukul 1 saya penuhi janji berjumpa Pak Ahmad Manggabarani, abang dari Pak Yusuf Manggabarani. Nah, dari pertemuan dengan Pak Ahmad Manggabarani inilah saya dapat kisah tentang siapa orang tuanya, bagaimana bersaudara, kisah-kisah mereka dalam tumbuh kembang pendidikan, karir, dan seterusnya. Nah, di sana juga saya mendapatkan kurikulum vitae dari Pak Yusuf Manggabarani. Saya kemudian secara pribadi terbang ke Makassar. Dan ini kali pertama saya menginjakkan kaki ke daerah leluhur saya. Kali pertama menginjakkan kaki ke Makassar, ke tanah Sulawesi Selatan, tempat sedulur-sedulur saya dari kampung Sungai Raya Dalam untuk diinjakkan. Angin Mamiri, Pantai Losari. Ini kisah yang menyenangkan. Tiba di sana saya dapat mencicipi sanggara. Sanggara ini bahasa Bugis artinya pisang. Jadi makan goreng pisang yang cita rasanya seperti di rumah sendiri di Sungai Raya Dalam. Kemudian ada cabai yang menemani pisang goreng itu. Saya rasakan betul-betul seperti pulang kampung. Kemudian saya lihat pisang nipah berderetan di atas jalan di Pasar Induk. Saya lihat, oh mungkin pisang nipah ini dibawa oleh para petani dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Barat atau ke Kalimantan, sehingga pisang goreng dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, terkenal sekali di Jakarta sebagai pisang keriting. Baiklah, itu kuliner yang mengikat Nusantara. Nah, begitu juga di Kalimantan Barat ini, kesultanan-kesultanan diwarnai sekali dengan etos kejuangan dan genetik dari tanah Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Malaysia. Nah, saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, menemui saudara-saudara kandung dari Pak Yusuf Manggabarani. Kemudian saya temui guru-guru sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Kemudian saya temui sahabat-sahabatnya, baik yang Bugis, baik yang Tionghoa. Saya temuin semua dan mereka bercerita. Pikir saya udah jadi buku ini. Sudah jadi. Kalau dilihat dari aspek public figure udah jadi. Udah keren. Kisahnya luar biasa. Jadi bisa baca di buku ini. Saya suka sekali. Ini dan ternyata pucuk dicinta ulam pun tiba pada saat saya wawancara dengan adik beliau. Kemudian adiknya telepon langsung ke abang kandungnya. Beliau telepon, Puang, ini ada penulis dari Mabes Polri untuk menuliskan ini cerita atau tidak, katanya. Kemudian karena loudspeaker saya dengar Pak Yusuf, Puang Ocha bilang begini, sampaikan ke penulisnya itu, nanti saya tunggu di Sawangan, katanya. Pada hari A, jam B, detik C, dia bilang begitu. Saya demi mendengar kabar dari Wakapolri seperti ini, tentu besar sekali dada saya. Senang luar biasa. Karena panitia di Mabes Polri belum dapat restu dari Pak Yusufnya, tapi penulisnya udah dapat waktu untuk berjumpa. Subhanallah, senang sekali. Jadi pesannya bagi
bagi pemirsa, terutama generasi muda yang menggeluti dunia literasi, jangan mudah menyerah ya. Kalau di pesan menulis kemudian ada batu besar nggak bisa dilewati, jangan mundur. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Dor. Jadi saya sudah dapat kesempatan dan kemudian saya selesaikan wawancara dengan adik beliau, seorang ibu. Kemudian saya dipertemukan lagi dengan saudara kandung beliau, Idris Manggabarani. Kemudian dari sana saya tahu kalau nama Manggabarani itu tidak ada kaitannya dengan nama buah mangga. Kemudian itu menjadi semacam nama kebanggaan untuk famili, diturunkan terus-menerus. Nama Manggabarani ini berasal dari seorang raja, Ishak Manggabarani, seorang pejuang, menjadi orang nomor 1 di kerajaan Wajo dan Luwu. Nah, turunan itu dari abad ke-18 sampai ke-19 sampai sekarang terkenal sekali nama Manggabarani. Dan kalau digaris bawahi siapa figur Ishak Manggabarani itu, ya baca di bab 1 buku ini, di mana keluarga menyimpulkan bahwa Manggabarani itu adalah sebuah kebanggaan etos kejuangan yang profesional, yang full skill, yang jujur, yang gagah, yang tidak cari muka, yang mengedepankan persahabatan lintas etnis dan agama. Itu menariknya. Kalau menjadi insan Bayangkara, saya lebih senang figur ini dipelajari. Kata orang-orang di Mabes Polri pada waktu saya menyusun dan menuliskan buku ini sampai launching, mereka bilang ada 2 tokoh di Polri yang hebat. Pertama Hugeng, itu polisi jujur. Kemudian yang kedua, sosok yang beruntung untuk saya tuliskan, Pak Yusuf Manggabarani. Jadi 2 ya, figur polisi yang hebat di Indonesia yang pernah hadir, yakni Hugeng dan Yusuf Manggabarani. Luar biasa isi buku ini, karena Pak Yusuf Manggabarani ini hadir di sederetan konflik-konflik besar seluruh Indonesia. Saya baru tahu, termasuk konflik komunal yang terjadi di Kalimantan Barat, bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir sebelum beliau pensiun, kasus berdarah yang beliau tangani adalah kasus Ahmadiyah. Jadi di satu daerah itu sampai ada korban jiwa, kemudian ada rumah yang dibakar, ada kendaraan yang dibakar. Dan beliau ada di ruangan beliau, saya juga ada pada waktu itu bekerja mengetik di ruang Wakapolri. Ruang Wakapolri ini berhadapan dengan Irwasum, kemudian bersebelahan dengan ruang Kapolri. Ruang beliau ini tidak jauh dengan postur patung Gajah Mada yang berdiri tegap kuat di deretan Jalan Untung Suropati. Trunojoyo. Oke. Pada waktu itu saya kemudian diundang ke Sawangan. Kemudian sebelumnya usai wawancara dengan adik beliau, saya kontak ketua panitia bahwa saya akan diterima di Sawangan. Saya kontak ketua panitia penulisan buku, beliau menyambut dengan respon positif. Kalau gitu kita sama-sama Dik, katanya, ke Sawangan. Saya tanya, Sawangan itu di mana? Sawangan itu rumah pribadi dari Pak Yusuf. Ini Sawangan ini sebelum Bogor, lewat dari Jakarta atau Depok. Jadi pergilah ke sana. Selama di Jakarta, saya ditempatkan di Purnawira. Ini penginapan khusus untuk anggota-anggota Polri. Tapi untuk lebih kondusifnya saya pilih tempat yang lebih baik untuk kepenulisan, tidak jauh dari Purnawira. Ketemulah di Sawangan. Dan ini mecahkan rekor saya menulis. Karena apa? Karena 11 jam
wawancara non-stop. Masya Allah. Dari jam 9 ya, 9 di akhir pekan itu sampai bukan jam 9 saya bergerak, wawancaranya mulai jam 11 itu sampai jam 10 malam. Jadi 11 jam. Luar biasa. Hanya break untuk makan dan sholat. Makan juga karena Pak Yusuf hobi memasak, beliau masak, goreng ikan dan lain-lain. Ini menyenangkan sekali bagaimana seorang yang keras, tegas, jujur, adil, tidak mau ditulis, tapi ketika sudah mendengar mungkin rekam jejak jurnalis yang menulis, kemudian ditolak tapi tetap sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, satu gelombang frekuensi dengan beliau, lantas saya diterima. Diterima bukan dimarah, malah disuguhkan makanan olah tangan beliau sendiri. Kita sholat berjamaah sama-sama. Ya, saya sudah anggap beliau sejak kontak pertama itu seperti orang tua sendiri. Orang tua saya juga gitu, rambutnya cepat, kemudian tegas, keras. Tapi jujur dan adil. Saya udah seperti ketemu orang tua sendiri. Nah, di situ sambil beliau menceritakan tentang profil beliau, sambil kami wawancara, saya sambil ngetik. Nah, jadi saya minta izin, Puang, saya sambil wawancara ini sambil ngetik. Nah, karena saya hobi di bidang jurnalistik sejak dari tahun 92 di Pers Kampus Mimbaruntan, orang ngomong saya udah bisa sampai selesaikan apa yang dibicarakan orang itu. Jadi mengetik saya cepat. Ini resep kenapa dalam 34 hari tulisan itu jadi buku. Nah, karena saya punya tim yang solid, hasil wawancara saya, foto-foto yang saya sudah berhasil kumpulkan, saya kirim ke harian Borneo Tribun. Di sana ada Bang Fahmi yang jago layout, kemudian dummy sudah jadi dalam waktu singkat, kemudian saya minta untuk Pak Yusuf baca. Beliau bilang udah jadi buku. Sudah Puang, saya bilang gitu. Nah, ada kisah lain, saya sepanjang di Jakarta itu tentu tidak bisa kerja sendiri. Saya hubungi teman saya yang sama-sama 2 kali berangkat ke Amerika dapat fellowship sebagai jurnalis, namanya Murizal Hamzah. Dia kerja di Sinar Harapan. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi di Media Kutaraja Aceh. Sewaktu nyampe di Jakarta, yang seminggu kosong itu nggak ada order dari panitia kepenulisan buku, walaupun saya sudah disetujui, saya kontak Murizal Hamzah. MH, Murizal Hamzah itu singkatannya MH. MH, saya ini ada order penulisan buku dari Mabes Polri, tapi bla 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 saya cerita. Dia bilang, Nur, katanya kita ketemu di Gramedia Matraman. Oke, di bawah itu ada kafe, dia bilang punyanya Gramedia, kita ngopi di situ. Rumahku nggak jauh di belakang itu katanya. Ini sahabat. Waktu tsunami di Aceh, saya juga menyambangi Murizal Hamzah ini. Orang baik. Nah, orang baik ketemu di Matraman, dia bilang begini, Nur, aku ini pernah anggota tim menulis tentang sejarah Polda Aceh. Bertahun-tahun kami kerja di Nur, katanya. Dikasih tempat di Mapolda, 40 orang kerja keroyokan. Tidak mampu selesaikan dalam 1 tahun. Dia bilang gitu. Kamu terima, ini sudah bulan Januari, nanti Februari diluncurkan, bagaimana kerjanya, katanya. Saya bilang biasa aja, saya coba. Saya bilang kan 1 hari kalau saya terbitkan koran, 1 hari loh nih, itu kan 100-an berita. Saya edit, kemudian terbit tuh, saya bilang berarti 100 berita, kalau 1 halaman kan berarti 100 halaman buku. Kemudian kalau buku ini jadi 400 halaman kan berarti 4 hari aja bisa. Gitu. Itu mindset saya bekerja. Terus oke lah, kalau gitu aku bantulah katanya. Aku nggak nulis tapi aku jadi editor. Oke, saya terima. Maka di dalam buku ini penulisnya Nur Iskandar, editornya Murizal Hamzah. Itu kisahnya. Nah, dari Murizal Hamzah saya banyak dapat coret-coret, termasuk untuk mencetak. Mencetak, dia punya teman namanya JJ Rizal yang memimpin komunitas bambu. Dari sana juga saya baru tahu kalau JJ Rizal itu pengamat sejarah yang baik, dia menerbitkan banyak buku yang baik.
Kemudian sampai ke masalah kesejarahan buku berikutnya yang saya tulis tentang Sultan Hamid, saya juga dapat kurasi dari JJ Rizal, terutama beliau juga tampil sebagai narasumber tentang pahlawan nasional, di mana beliau mengatakan bahwa pahlawan nasional itu adalah produk politik, bukan sekedar kesejarahan. Dan ini penting. Produk politik itu ya ujungnya di mata pena seorang presiden, karena presiden punya hak prerogatif. Bagi publik pro kontra, kalau presiden setuju jadi pahlawan nasional. Sehingga dari sudut pandang mana sosok itu dilihat. Itu untuk kepenulisan buku lain, nanti saya cerita soal penulisan buku Sultan Hamid. Baik, alhamdulillah buku ini selesai sebelum tanggal 11 Februari. Tiba saatnya akan di-launching. Akan di-launching juga Mabes Polri nggak terbiasa nih dengan launching buku. Saya bilang saya udah biasa. Barusan aja saya bikin Borneo Tribune Award tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hadir dari Dewan Pers, saya bilang begitu. Oke, kalau gitu Adinda silahkan kerjakan. Saya kerjakan. Bikin baliho, bikin undangan, persiapkan susunan acara, koordinasi dengan Mabes Polri. Hari H, jam H siap, kemudian launching di Puri Kencana, Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya. Hadir 500-an orang, antara lain ada Pak Yusuf Kalla, ada mantan Kapolri, ada Kapolri, Pak Timur Pradopo, beberapa orang menteri, mantan menteri, kemudian tokoh-tokoh Kalimantan Barat juga saya undang. Nih, ini foto bersama. Kemudian di sini Pak Yusuf bersama putrinya. Di sini saya sedang memberikan kata sambutan. Di sini nampak pembedah nih Dr. Anhar Gonggong disambut oleh Pak mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Pak Yusuf. Di sini tokoh-tokoh lain ada Pak Awaludin Jamin. Di sini saya sedang bincang-bincang dengan Pak Dr. Anhar Gonggong dan seterusnya. Ini tokoh Kalimantan Barat nih. Nah, ini Mak Yusuf Al-Kadri, sekretaris pribadi Sultan Hamid, dan ini Profesor Syarif Ibrahim Al-Kadri. Beliau adalah sosiolog, antropolog dari Universitas Tanjung Pura. Saya nggak tahu ya, dalam forum itu bisa ketemu Pak Anhar Gonggong dengan Mak Yusuf Al-Kadri ini kadarullah. Nanti saya cerita soal buku yang lain, buku Sultan Hamid, di mana ada pertautan kisah antara sekretaris pribadi Sultan Hamid, Mak Yusuf Al-Kadri bersama Dr. Anhar Gonggong. Saya ada di tengah-tengahnya sebagai jurnalis. Jurnalis yang verifikatif, yang berusaha berada di tengah-tengah, tidak memihak, kemudian bercerita tentang fakta-fakta sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang reporter, sebagai seorang penyampai informasi, edukasi, entertain, dan kontrol sosial. Berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi ada payung hukumnya. Kerja ini tidak bisa membabi buta, harus ada kaidah-kaidah yang jadi pegangan sehingga kalau kita ngomong, kita nyampaikan tulisan, nyampaikan pikiran, nyampaikan sesuatu kepada bangsa dan negara, ada payung hukumnya. Memang ada. Tidak ngade-ngade. Nah, alhamdulillah buku ini mengharu biru, masuk ke Akpol, masuk ke SPN, dicetak banyak, kemudian sampai hari ini sudah cetak 3 kali, masuk di Gramedia, dapat penghargaan Muri. Kemudian oleh Pak Yusuf, saya dan Murizal Hamzah diundang secara khusus untuk menemani beliau umroh di kalangan terbatas. Dan ini kelas jet set menurut saya, di mana penerbangan sejak dari Jakarta masuk tanpa pemeriksaan. Ini privilege Wakapolri mungkin ya. Kalau orang yang berangkat bersamanya pasti sudah clear gitu. Clear and clean. Jadi saya kok asik sekali kayak begini. Di bandara VIP Soekarno-Hatta diantar oleh bosnya Lion Air, Bapak Rusdi Kirana. Jadi dijamu makan di sana dan saya lihat Pak Yusuf makannya pilih-pilih saja, 1-2 aja kemudian saya pikir oh begitu ya jadi pejabat ya.
Ndak semua dimakan macam kita orang kampung, semua nak dimakan. Saya pun begitu ya, malu-malu ya. Pada orang kampung ni pingin kan nak makan semua. Tapi saya pikir jaga image. Begitu juga. Gaya Pak Yusuf, gaya Puang, makan 1-2, saya pun makan 1-2 juga. Tidak berlebih-lebihan. Santai aja. Barang-barang seperti itu ngikut aja di kelas pejabat. Kalau kita berada di antara mereka. Rupanya berangkat ke Jeddah itu kelas diplomat. Kelas A1. Kelas-kelas para menteri ya. Nah, kami duduk di kelas bisnis yang tempat duduknya ya seperti kalau lihat di pesawat-pesawat yang bisnis kelas ya, bagian depan ada berbagai fasilitas termasuk sop buntut. Rupanya pesawat ini menyiapkan kesukaan Pak Yusuf ya, yang tidak dimiliki oleh penumpang yang lain. Saya merasa ini penerbangan-penerbangan untuk umroh, penerbangan yang untuk mencari ridho Allah. Nah, sampai di Jeddah kita langsung berada di hotel yang hanya untuk mandi saja. Ini mandi di dalam syariat pelaksanaan umroh, hanya untuk pakai ihram. Di sana luar biasa. Presiden suite room yang satu kamar itu nilai rupiahnya itu 5 juta, saya tanya dengan resepsionis. Saya bilang, Puang, ini kita tidak tidur sini Puang, kita hanya mandi dan pakai ihram saja, kok ditinggalkan hotel bayar mahal-mahal. Ya sudah, jalani saja kata Puang. Saya tidak tahu ini bagaimana ini penghargaan terhadap penulis dan editor sebegitu tinggi dari Puang Ocha. Tapi saya dengar dari beliau langsung, kata beliau, buku ini bagus katanya. Anak saya saja umur kelas 3 SD bacanya ketawa katanya. Humor-humornya itu. Kalau anak SD saja paham bagaimana profesor katanya. Jadi saya dapat tes lah dari beliau yang memuji isi tulisan itu. Tapi pujian ini tentu bukan kepuasan yang dikejar. Saya harus koreksi untuk menulis yang lebih baik. Kemudian dari Jeddah kita berada di hotel-hotel yang bagus ya, hotel-hotel milik kerajaan. Belakangan saya baru tahu kalau pelaksanaan umroh ini juga dapat privilege dari Raja Saudi. Sehingga turun dari pesawat kami tidak perlu antrian pemeriksaan paspor sejak dari Jakarta sampai di Saudi Arabia. Dimana kalau kita menjadi jamaah umroh atau haji, pemeriksaan itu bisa 2 jam, 3 jam. Bahkan kalau lagi ada masalah bisa sampai 5 jam, 6 jam, melelahkan sekali. Saya sebelumnya sudah pernah umroh, kemudian sudah pernah haji, jadi punya pengalaman itu. Ketika dibawa sama Pak Yusuf ini cesplong, Masya Allah. Dan komentar beliau yang saya suka begini, ini baru ikut Yusuf Manggabarani, sudah seperti ini. Bagaimana kalau ikut jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah. Orangnya tawadu. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Ya udah begitu aja dulu kisahnya, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.